Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian virtual, kajian majelis Air Mata Murojaah pada putaran ke-18. Kedua, salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, manusia paling sempurna, manusia pembawa wahyu Al-Quran yang suci yang mulia, dan manusia penghulu alam semesta. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, baik, alhamdulillah sahabat Murojaah, kita bertemu kembali dalam kajian Majelis Air Mata Murojaah pada putaran ke-18. Insya Allah pada putaran ini kita akan membahas dengan judul mengatasi petur saat menghafal Al-Quran. Oke, baik. Untuk tanpa berkalam, tanpa berpanjang kalam, mari kita mulai kajian Majelis Air Mata Murojaah dengan membaca Bismillah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu kepada guru kita Ki Haji Deden Muhammad Mahiruddin, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui virtual. Pertemuan yang tidak datang begitu saja secara kebetulan, tetapi pertemuan yang diniatkan, niat karena Allah, niat dan mengharap Allah berikan istiqomah kepada kita bersama ayat-ayatnya. Pertemuan seorang yang sedang berusaha untuk membuktikan cintanya kepada Allah
dengan menjaga ayat-ayatnya yang diberikan. Semoga niat kita, harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita sibuk dan lelah pula setelah menjalani kesibukan itu. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk belajar, ada yang sibuk mengejar cita-citanya dan menjalankan kewajibannya. Sampai kesibukan itu menyebabkan lelah. Lelah yang sebabkan hilangnya kemampuan untuk merutinkan membaca Al-Quran setiap hari. Misalnya, ini mohon maaf sebentar, saya seperti sedang siaran radio ini. Coba yang ikhwan boleh dibuka kameranya. Atau yang lain juga silakan dibuka kameranya. Ya, terima kasih ya. Sudah berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Maka tentunya membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, semakin menambah kesibukan itu, semakin menambah perasaan lelah itu. Setelah seharian bekerja, bahkan misalkan dari pagi, ada juga yang dari sebelum subuh sudah mulai beraktivitas. Dan kemudian bisa selesai dari aktivitasnya menjelang malam. Ketika saat itu sudah akan tidur lagi, akan istirahat lagi. Ada manusia atau orang, bahkan teman kita yang diberikan kesibukan oleh Allah seperti itu. Dan kesibukan itu bukanlah sesuatu yang negatif. Kesibukannya positif dan juga bagian dari ibadah. Mencari nafkah juga ibadah. Kuliah, mencari ilmu juga ibadah. Semuanya ibadah. Sehingga tidak ada kesibukan yang tidak berguna. Semuanya lelahnya berguna. Hanya saja seringkali lelah itu sebabkan kebersamaan dengan Al-Quran menjadi berkurang. Bahkan nyaris tidak tersentuh murojaahnya, nyaris tidak tercapai tilawahnya atau membaca Al-Qurannya.
karena memang tenaganya sudah tinggal sisa. Tenaganya sudah tidak punya lagi, memang sudah saatnya istirahat. Sudah saatnya istirahat. Maka selama kita menganggap bahwa kegiatan kita bersama Al-Quran, apakah itu menghafal, apakah itu murojaah, apakah itu membaca Al-Quran biasa, sebagai suatu kewajiban, sebagai suatu pekerjaan, maka aktivitas membaca Al-Quran, aktivitas menjaga hafalan Al-Quran atau murojaah Al-Quran itu memang memerlukan tenaga, memerlukan fisik dan keadaan kita yang tidak lelah, ya. Karena kita melihat bahwa Al-Quran itu ketika dibaca, ketika dimurojaah merupakan bagian dari aktivitas yang harus memerlukan tenaga. Padahal yang harus kita ketahui adalah bahwa ada diksi yang tidak tepat. Misalkan diksi menjaga, ya, diksi menjaga. Kita harus menjaga hafalan, jadinya berat. Diksi menjaga hafalan jadinya berat. Dan memerlukan tenaga yang banyak. Tetapi coba ubah diksinya. Bukan kita yang menjaga Al-Quran, tetapi Al-Quran yang menjaga kita. Kita butuh penjagaan Al-Quran. Maka justru kalau kita membutuhkan penjagaan Al-Quran dan selama ini adalah Al-Quran yang menjaga, maka semakin lelah. Maka kita semakin butuh Al-Quran dan semakin siap untuk Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu, murojaah itu bukan sesuatu yang membebani, tetapi juga bukan sesuatu yang membebani, tetapi justru alat dan cara untuk melepas semua beban. Maka di situ futur bisa diatasi. Karena yang namanya futur itu adalah lemahnya tekad dan lemahnya usaha untuk mengerjakan sesuatu setelah sebelumnya begitu semangat. Itu namanya futur. Semangat, lalu tiba-tiba ada penurunan semangat. Itu futur. Bukan semangat itu turun dari awal, tetapi di tengah-tengah atau di akhir. Dan futur ini seringkali penyebabnya adalah karena begitu banyaknya aktivitas, begitu banyaknya kewajiban yang dikerjakan, dan kewajiban-kewajiban itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif pula dan ibadah pula. Maka muncul perasaan futur. Nah, ini kira-kira sebagai muqaddimah cara mengatasi futur di dalam menghafal Al-Quran atau di dalam murojaah Al-Quran. Jadi saya mulai ini dari mengubah diksi. Ya, dari mengubah diksi kalimatnya.
kalimatnya, karena seringkali manusia itu terbebani oleh kata-kata, oleh kalimat yang sebenarnya kata-kata dan kalimat itu bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi sesuatu yang diada-adakan oleh pikiran. Kalau bahasa agamanya, pikiran-pikiran negatif itu, ya, pikiran-pikiran negatif itu ada namanya setan. Ya, setan itu bisa jadi nama biar kita nggak kesulitan menyebutnya, ya, penyebabnya apa, sebut saja setan gitu. Dan itu benar. Sampai ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Perlindungan Allah dari setan ar-rajim, yang terkutuk. Yakni idealnya ketika seseorang membaca Al-Quran itu, maka sebelum dia masuk ke dalam aktivitas membaca Al-Quran, maka sebelum itu dia harus masuk dulu ke dalam perlindungan Allah. Biar menghafal, biar membaca, biar murojaah di dalam perlindungan Allah. Di situ. Sehingga selama menghafal, sehingga selama membaca, tidak ada celah untuk setan bisa memasuki ruangan atau tempat di mana sekelilingnya ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada proteksi di situ. Nah, di sini mungkin seringkali justru orang yang semangat, saking semangatnya membaca Al-Quran, saking semangatnya murojaah, saking semangatnya menghafal, malah lupa sebelum masuk ke dalam menghafal tidak dilindungi dulu dengan perlindungan Allah. Ini orang yang semangat biasanya. Nah, semangat yang seperti ini yang tidak terproteksi di awal dengan perlindungan Allah, itu semangat yang nantinya akan kemungkinan futur. Jadi sekali lagi, futur itu melemahnya semangat, melemahnya komitmen, melemahnya usaha setelah sebelumnya begitu semangat. Setelah sebelumnya begitu semangat. Ini yang disebut dengan futur. Dan futur itu pun juga disebabkan oleh karena ketika membaca kurang memperhatikan apakah saat itu kita membacanya benar-benar sudah berada dan masuk ke dalam perlindungan Allah atau tidak. Ini di awal, ya, di awal-awal, karena futur itu pasti datang bagi orang yang semangat, ya, pasti datang bagi orang yang sebelumnya semangat. Futur ini ada yang menyebabkan arahnya, ya, futur ini ada yang menyebabkan memang jadi berhenti, menghafalnya stop, tidak lanjut, ya. Ada juga futur yang tidak sampai menghentikan aktivitasnya, tetapi jadi lemah gitu. Misalkan biasanya menghafal bisa sampai 3 jam, kok ini 1 jam kayak sudah setahun gitu, ya. Sejam kayak sudah setahun. Kalau semangat itu 3 jam kayak beberapa menit saja rasanya. Bisa seperti itu. Tapi dalam keadaan lemah, melanjutkan aktivitasnya tapi dalam keadaan lemah. Ada juga yang memang berhasil mengatasinya. Ya, setiap kali setan
menjebak dengan narasi-narasi aneh di pikiran. Kalau saya dulu punya pengalaman futur itu ketika mau mencari kesempurnaan. Gini misalkan, ingin menghafal lebih nyaman. Nah itu, menghafal lebih nyaman, menghafal lebih segar, menghafal lebih mudah gitu. Ya, ini jebakannya di situ. Menghafal lebih semangat gitu. Maka karena mencari momen dan waktu di mana kita akan menghafal dengan nyaman, dengan nikmat, dengan segar, itu satu hal yang terjadi, penundaan. Ya, penundaan. Jadi menunda tuh aturan saat itu sudah mulai menghafal, akhirnya gagal. Karena setan dalam hal ini, ya kita harus menyebut sering nama setan di sini biar setannya pada pergi ya. Nah, mungkin kita lagi ngaji juga setan ikutan nih ya, ikutan ya. Sekarang boleh semangat setelah ngaji ini lagi putar lagi. Misalkan seperti itu. Iya itu. Saya merasakan karena keinginan agar menghafal ini lebih semangat, lebih segar, lebih nyaman gitu. Maka akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa? Menunda. Kenapa? Karena dipikir begini, nah, sekarang ini belum semangat nih, ya. Sekarang belum semangat. Nanti deh kita lihat, misalkan suasana lebih enak 15 menit lagi, tuh kan? Di situ tuh mulai kena deh akhirnya, ya. Jadi pikiran kita nggak nyampe. Kita pikir bahwa 15 kemudian setan bakal berhenti menggoda. Alah, datang lagi. Ya. Berpikir setelah 15 menit kemudian nanti ini semangat. Nah, itu biasa saya pernah terjebak dengan keadaan seperti ini. Sehingga terjadi penundaan, dan penundaan itu akibatkan pada akhirnya ya ketika mencari kesempurnaan dalam hafalannya, mencari kenyamanan dalam menghafal Al-Qur'annya, maka siap-siap akan menghadapi futur yang begitu berat di situ. Ya. Akan menghadapi futur yang begitu berat. Kenapa? Karena semua yang terjadi dalam menghafal Al-Qur'an itu semuanya menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Hanya saja si setan ini faiza qarat Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, si setan yang terkutuk ini mengubah semuanya yang begitu indah menjadi terlihat sangat mengerikan, sangat buruk. Pernah saya katakan untuk mengusir prinsip-prinsip setan, kuat setan ya, kuat setan. Setannya punya kuat juga itu. Ya, kuat setan. Saya pernah mengatakan begini, menghafal Al-Quran tidak perlu sabar. Saya katakan begitulah, ya. Salah kalau menghafal Quran harus sabar. Ya, ini ya, ngaco ya, kuat. Tapi ini untuk mengusir setan nih ya. Yang harus dilakukan oleh yang menghafal Quran bukan sabar, tetapi syukur. Karena Al-Quran bukan musibah, tetapi nikmat. Setanlah yang menyebabkan Al-Quran terasa berat. Kira-kira begitu ya. Jadi ini quote saya untuk diri saya waktu itu. Akhirnya betul. Setan kesulitan deh. Ya, dikasih kesulitan malah senang. Alhamdulillah gitu kan. Ini kan hanya soal bisikan-bisikan waswasah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu futur di sini. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kurangnya perlindungan
kurangnya kita berusaha untuk melindungi diri kita kepada Allah, sehingga setan dengan bebasnya melayang-layang di pikiran kita. Melayang-layang. Aduh, ini santri ya, khususnya saya mungkin kalau yang tadi yang lain enggak. Saya sebagai santri itu pikirannya macam-macam. Jadi dipikirkan, dibuat melayang-layang gitu. Dan itu halusinasi semua, taswif. Ada harapan, kemudian ada bahagia, senyum sendiri, kemudian juga ada hal-hal yang mengerikan juga. Kata Kiai, nyipuk lamun dina kebon sugan, dicebor ku buah-buah. Ini bahasa Sunda ya. Hasilna meureun katanya gitu. Yang bisa bahasa Sunda bisa diterjemahkan ya di chat. Ngipuk lamun dina kebon sugan, dicebor ku buah-buah, hasilna meureun. Nah, ya coba yang Sunda nih ya. Itu santri. Maka dengan meminta perlindungan kepada Allah secara serius, maka dari awal kegiatan kita ini, sudah terproteksi dari setan yang bergentayangan terus masuk ke dalam hati, yuwaswisu fi sudurinas, sudahlah di situ. Maka perjuangan untuk bangkit melawannya ketika setan sudah masuk itu tantangannya lebih tinggi lagi. Melawan setan di luar kita itu juga sesuatu yang harus kita siapkan, kekuatan menghadapinya. Ketika setan makin dekat, apalagi sudah masuk ke dalam dada, nah itu lebih sulit lagi. Bukan lebih sulit ya, lebih memerlukan tenaga lagi untuk bisa mengatasinya. Nah, jadi setan-setan itu ya, setan-setan yang terkutuk ya, nggak cukup setan ya, nggak cukup setan, harus ada kalimat terkutuknya di ujung. Setan-setan yang terkutuk ya, biar memang ar-rajim itu secara harfiah artinya dilempar ya. Ar-rajim itu dilempari batu, kira-kira begitu. Ar-rajim itu dilempari batu. Dalam beberapa ayat disebutkan setan itu dilempari bintang-bintang, batu api, kira-kira begitu. Ada juga istilah rajam. Rajam itu melempari hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina dengan cara melemparinya dengan batu. Itu namanya rajam. Jadi setan ini ketika kita berhasil berlindung kepada Allah dan Allah melindungi kita, maka setan itu setiap kali mendekat, lempar lagi, pergi lagi gitu ya. Mendekat ke kita, lempar lagi. Maka narasi dari ta'awuz kita itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak berhenti di minasyaiton, nah begitu. Tapi ada ar-rajimnya di belakang. Nah, ada juga ya yang pernah saya alami selain penundaan gara-gara mencari kesempurnaan. Itu membiarkan diri untuk tidur ketika menghafal mengantuk. Menghafal nih, ngantuk. Cuman kalau yang ini belum berhasil nih setan kelihatannya saat itu. Karena pas mau tidur langsung bangun lagi. Langsung buru-buru bangun, keburu sadar gitu, Gini kata setan. Nih, setan berbisik begini, jelas banget bisikannya. Mungkin
kalau kita perhatikan bisikan setan itu bisa jelas. Ya. Kata setan begini. Ya meskipun kita nggak bisa lihat setan itu seperti apa, karena kan begini, setan itu bukan seperti yang digambarkan di orang-orang itu kayak hantu gitu ya. Itu mah hantu mah nggak berbahaya, itu mah hanya lamunan-lamunan apa hayalan-hayalan saja. Ada lagi apa pocong. Pocong. Astagfirullah itu. Takut sama pocong makhluk yang nggak ada ya. Makhluk yang nggak ada pocong. Tapi ada kok. Ada saya melihat pocong. Makanya gini, kalau melihat pocong samperin. Bener apa enggak itu? Ya. Samperin aja, memastikan iya ada nih pocong tuh gitu. Ini malah apa? Baru lihat udah lari misalkan. Itu udah salah. Ya. Yang dilihat itu bukan pocong, itu santri itu lagi tidur di tiduran lagi ngapal Quran pakai baju putih ya. Jadi kelihatan pocong. Aduh, Masya Allah. Yang berbahaya itu bukan setan yang kayak begitu, itu mah palsu, setan palsu. Bahkan setan yang misalkan menakut-nakuti dalam wujud yang lain juga nggak berbahaya. Yang berbahaya itu setan yang berbisik, yang merasa bahwa itu bukan setan, jadi teman jadinya. Itu berbahaya banget. Dia lagi nuntun kita ke neraka itu. Berusaha, tapi jadi teman. Karena nggak ngerasa, karena nggak menyeramkan si setan ini. Baik gitu ya. Gini katanya, kamu sedang menghafal Quran. Menghafal Quran itu mulia, kata setan gitu. Ya, mulia, maka menghafal Quran itu harus semangat, harus dalam kondisi tidak mengantuk. Maka sekarang biar menghafalnya itu menjadi fresh, sekarang sudah ada kalau ngantuk tidur dulu. Bagus sekali narasinya ini ya. Terus bilang juga setan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jangan kita mengerjakan sesuatu di batas kemampuan kita. Kita dengerin pula itu ucapan seperti itu. Ya. Kita dengerin pula di situ. Akhirnya hampir saja diturut, sudah ambil posisi daripada ngantuk dan menghafal juga nggak betul ya, karena dalam keadaan ngantuk, akhirnya terdengarlah oleh diikuti tuh omongannya. Pas mau ditidurkan, lupa atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung lagi. Setan kecewa dia. Ya, setan itu yang terkutuk, benar-benar terkutuk gitu ya setan itu. Ya, setan yang benar-benar terkutuk. Itu dikelabui, ya, dikelabui, maka futurnya batal, nggak jadi futurnya itu. Nah, itu penyebab-penyebab ya, penyebab-penyebab yang menjadikan seorang futur. Berarti kalau dihitung pertama salah diksi ya, salah diksi sehingga jadi berat. Yang kedua mencari kesempurnaan, dan yang ketiga mencari kenyamanan ya, kesempurnaan atau kenyamanan sama lah, berarti dua lah. Tapi saya contohkan tadi dengan taswif, menunda, kemudian dengan tidur. Dan semuanya itu, faktor utamanya itu adalah setan. Dan setan itu leluasa karena kita sebagai penghafal Quran kurang serius meminta perlindungan kepada Allah di awal. Ya, kurang serius meminta perlindungan kepada Allah di awal. Itu baru dua lah berarti ya, kalau disimpulkan dari yang tadi disampaikan itu. Lalu ya, futur itu disebabkan karena kita tidak
Karena kita memandang, menghafal Quran itu problem atau masalah. Ya, banyak masalah. Jadi tidak, kalau bahasa anak muda, enjoy, nggak bisa enjoy gitu. Nggak bisa enjoy. Beban terus. Saatnya menghafal, yang terbayang, aduh, berat. Nah ini ya, kayak gini. Jadi tidak enjoy itu di situ. Jadi menganggap kegiatan menghafal Quran itu sebagai beban, sebagai masalah, sebagai problem. Dan ini juga penyebabnya setan lagi. Masa iya Al-Quran problem? Nah, dalam hal ini kita harus memulai melihat keagungan Al-Quran dan menghilangkan salah persepsi terhadap Al-Quran. Salah persepsi. Ini obatnya, kita harus banyak bertasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, harus banyak bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali manusia itu mensifati Allah secara salah. Mensifati Allah secara salah. Misalkan begini, kita lagi menghafal, lalu kita berat, menghafal itu berat, nah itu udah salah persepsi. Ya, salah persepsi terhadap Allah. Salah persepsinya di mana? Salah persepsinya karena mengira Allah itu tidak akan memberikan hafalan kepada kita. Ya, di situ. Salah persepsi itu kepada Allah. Makanya bertasbih, subhanallah. Maha suci Allah dari semua persepsi-persepsi salah ini. Jadi salah di situ persepsinya. Kemudian kita menghafal Quran, ya. Kita menghafal Quran, terus kita menghafal Qurannya nggak masuk-masuk gitu, nggak hafal-hafal. Salah lagi persepsi sama Allah. Disangka Allah nggak sayang. Tuh, salah lagi. Maka semakin banyak persepsi salah, ya, maka potensi futur semakin besar dan bangkitnya itu semakin sulit. Maka buru-buru bertasbih, subhanallah, gitu ya. Jangan sampai pikiran kita salah persepsi terus. Juga ya harus enjoy. Ada nggak bahasa bagusnya enjoy ya? Ini enjoy, kayaknya kurang bagus ya bahasanya ya. Senang ya, enjoy itu senang ya, santai, senang, bergembira saja. Jadi begini, jangan pernah menganggap sedikit pun bahwa aktivitas kita dengan Al-Quran itu sebagai sesuatu masalah. Jangan. Gini, kita menghafal Quran, dikasih kemudahan, bukan masalah. Lalu kita menghafal Quran, dikasih kesulitan, bukan masalah. Ketika menghafal Quran, dikasih tidak hafal, bukan masalah. Bahkan dikasih tidak semangat pun bukan masalah. Terus saja, ya, nggak masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Terus mensucikan Allah, jadi hatinya mensucikan Allah terus, mensucikan Allah. Jangan salah persepsi lagi. Ini kan bahaya ya. Biasanya tasbih itu kan subhanallahi amma yusyrikun wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi sebenarnya salah persepsi itu
bagian dari aktivitas syirik sebenarnya. Ya, orang-orang musyrik dahulu di Mekah itu kan mereka tahu ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka berkata Allah. Tetapi mereka tidak bisa mempersepsikan Allah dengan benar. Mereka tidak bisa mempersepsikan Allah dengan benar. Itu persoalan yang menjadikan mereka syirik itu. Nah, maka kita, kalau kita sudah benar, karena kita beriman kepada Al-Quran, karena kita beriman kepada Rasulullah yang benar, dan itu nikmat yang besar. Tetapi setan tadi itu, setan itu bikin ragu. Terus bikin ragu. Sehingga menghafal itu tidak menarik. Menghafal itu tidak menarik, menghafal itu tidak nyaman, menghafal itu tidak asyik. Wah, tidak asyik. Nah, ini kalimatnya asyik ya, bukan enjoy. Saya ketemu nih, asyik. Ya. Menghafal Quran dia tidak asyik. Padahal Al-Quran itu ahsanal hadis. Ahsanal hadis itu sebaik-baik perkataan. Begini, Al-Quran sebagai al-hadis, Al-Quran sebagai ahsanal hadis. Kan Al-Quran itu di dalam Al-Quran disebut dengan al-hadis. Misalkan surah Al-Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Hadzal hadis itu Al-Quran maksudnya, hadzal hadis. Kemudian di dalam surah Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadis. Ahsanal hadis. Jadi Al-Quran itu al-hadis dan ahsanal hadis. Bahasa Arabnya ngobrol, ya, bahasa Arabnya ngobrol itu muhadatsah. Muhadatsah. Biasanya di pesantren belajar pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran muhadatsahnya, komunikasi ngobrol gitu, muhadatsah. Jadi Al-Quran ini sebenarnya Allah ngobrol dengan kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengetahui apa sih yang disampaikan Allah untuknya. Begini, kalau saya lihat media sosial hari ini, seperti Facebook, seperti Instagram, apalagi WhatsApp ya, WhatsApp, grup-grup WhatsApp, kemudian ada juga YouTube, ya, YouTube yang digunakan. Saya lihat begitu hausnya manusia untuk ngobrol. Jadi manusia itu perlu mencurahkan isi hatinya dalam bentuk kata-kata gitu. Sampai komentar-komentar unek-unek semua ada di situ ngumpul. Ya. Maka orang Arab itu menyebut akun media sosial itu hisab ya. Karena memang juga akun kan dari bahasa Inggris kan akun ya. Itu sama dengan hisab. Jadi manusia itu punya keinginan untuk ditanggapi perasaannya, pengen diperhatikan, pengen didengar kata-katanya, pengen apalah gitu. Maka buatlah status, buatlah komentar-komentar. Kadang-kadang ada komentar yang aneh juga. Itu sesuai dengan perasaannya, isi hatinya. Padahal ngobrol di media sosial dengan cara seperti itu, komen-komen, menulis status dan lain-lain, itu tidak memberikan apa-apa. Nah, sekarang ada media, yaitu Quran, di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita, mau cerita apa saja di situ ke Allah. Allah dengerin, Allah
berbicara kepada kita melalui ayat-ayat itu. Makanya kalau kita lagi baca Quran itu ya terserah tuh. Kita mau ngomong apa, silahkan sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya ini begini, saya ini begini, silahkan terus. Maka kalau orang sudah begitu merasa bahwa Al-Quran itu lebih daripada sekedar media sosial, maka setiap harinya dia akan berquran terus daripada bermedia sosial itu. Itulah mengapa para sahabat dahulu ketika sudah memulai membaca satu ayat dalam sholat malamnya, maka mereka tidak ruku kecuali setelah Al-Quran itu habis dibaca 30 juz, baru ingat ruku. Baru sadar kaki sudah bengkak, baru sadar kaki sudah gemeteran. Ini kenapa? Karena begitu nikmatnya berbicara, mendengar apa yang Allah katakan kepada kita, begitu nikmatnya curhat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan, yang mendengar, yang pokoknya mah semuanya. Maka al-hadis atau ahsan al-hadis, Al-Quran sebagai al-hadis atau Al-Quran sebagai ahsan al-hadis di dalam Al-Quran, itu sebenarnya Allah datang kepada kita. Kira-kira begitu. Ini bahasa-bahasa kiasan yang mungkin bisa dipahami. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, dia dengan membaca Al-Quran berharap naik ke atas. Berharap naik lebih tinggi lagi ke alam malaikat. Naik untuk lebih dekat dengan Allah. Padahal ketika kita membaca satu ayat saja, maka sebenarnya yang mendekat bukan kita, tetapi Allah mendekat kepada kita. Allah yang mendekat kepada kita. Ya mungkin kita berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa. Jadi kita panjatkan doa ke langit. Panjatkan doa ke langit. Tetapi tidak merasa Allah begitu dekat. Ini persepsi-persepsi yang harus dihindari selembut ini. Karena hal ini biasanya bagi penghafal Quran menjadi celah di mana setan itu kemudian bisa leluasa menggoda. Karena setan itu akan menggoda hafiz Quran, dengan motivasi Quran juga. Tetapi kemudian menimbulkan persepsi yang salah. Kita panjatkan doa ke langit, ya memang begitu caranya berdoa, tetapi jangan sampai kita jadi lupa bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita daripada doa kita yang kita panjatkan ke langit. Kira-kira begitu. Ini bahasa-bahasa kiasan yang menunjukkan Allah itu begitu dekat kepada kita. Khususnya saat kita sedang bersama Al-Quran. Bagaimana coba? Orang yang sedang didengar, orang yang sedang direspon oleh Allah, curhatannya, orang yang direspon oleh Allah bacaannya, bagaimana orang yang seperti itu akan futur? Tidak akan futur. Semangat terus di situ. Ya. Jadi sekali lagi jangan pernah menganggap bahwa Al-Qur'an itu masalah. Bahkan menghafal sulit pun bukan masalah. Bukan masalah, bukan masalah. Kalau bisa disebut dosa nggak sih kita menganggap Al-Quran sebagai masalah? Ya dosa lah sebenarnya ya. Cuman dosanya itu tergantung seperti apa kekeliruan persepsinya yang ada di dalam hati ini. Sebenarnya dosa, ya. Tetapi kan ada juga yang tidak dosa karena memang itu hanya lintasan-lintasan yang bisa dikendalikan. Itu lintasan setan yang bisa kita halau ya. Kita bisa mengeles dari serangan-serangan setan itu. Tapi kalau
tingkat tertentu itu bisa sampai dosa, bahkan makin besar, bahkan ujungnya itu bisa sampai syirik seperti orang-orang musyrik itu. Salah persepsi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak-banyaklah bertasbih ya. Banyak-banyaklah bertasbih. Makanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi surat kan kita suka baca tasbih itu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Kemudian baca alhamdulillah, kemudian membaca Allahu Akbar. Itu sebetulnya bagaimana agar mengikis seluruh salah persepsi terhadap Allah. Ya, terhadap Allah, terhadap nikmat Allah. Karena kadang ada juga orang yang salah persepsi itu dengan nikmat Allah. Seperti orang musyrik itu yang di surah Al-Fajr ayat 15. Jadi gini nih, salah persepsi itu. Dikasih Allah hafalan, senang gitu ya. Itu salah persepsi itu ya. Ketika nggak dikasih hafalan, sedih, itu salah persepsi. Ya, salah persepsi karena kemuliaan itu tidak selalu ditandai dengan diberi. Ya. Ada juga tidak diberi. Seseorang tidak diberi itu tidak tanda hina, tidak. Justru bisa jadi tanda mulia gitu. Salah lagi persepsi dari situ, ya. Itu kata orang Quraisy, orang musyrikin saat itu ketika diuji dengan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika diuji dengan kenikmatan, dengan kemuliaan, dia bilang Allah telah memuliakanku. Pas menghafal Quran, dapat hafalan, Allah nih lagi sayang. Nah, jadi sesuatu yang bisa jadi salah persepsi di situ. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ketika tidak dapat hafalan, salah persepsi di situ. Futur dirinya karena merasa tidak disayang Allah. Padahal tidaklah demikian. Uji berupa kenikmatan ataupun kekurangan itu semuanya dari Allah. Betulkan persepsi di situ. Kita hafal Quran dari Allah. Kita menghafal tidak dikasih hafalan juga dari Allah. Sudah itu enjoy banget tuh menghafal kayak begitu. Enak banget. Senang terus, optimis terus. Kadang-kadang gini, aduh hafalan saya buruk banget. Iya memang buruk misalkan, iya memang buruk. Harus akui, tetapi jangan sampai buruknya hafalan kita jadi menolak rezeki dari Allah. Kan hafalan buruk juga Allah yang ngasih. Ya. Hafalan buruk juga Allah yang ngasih. Salah lagi persepsinya. Jadi bikin nggak enjoy hidup dengan menghafal itu. Bikin nggak asik karena salah persepsi itu. Kan hafalan yang buruk juga itu kan Allah yang ngasih. Ya memang buruk, tapi makanya harus kita perbaiki. Tetapi jangan sampai jadi salah persepsi seakan-akan itu bukan dari Allah. Jadi kalau kita menisbahkan hafalan kita yang buruk dari Allah itu jadi nggak buruk. Setiap keburukan itu faminallah. Kan ini kita kebaikan, setiap kebaikan itu dari Allah. Ya, setiap kebaikan itu dari Allah. Itu kan adab seperti itu. Kalau keburukan dari diri sendiri, makanya kalau hafalan kita buruk, sambungkan ke Allah, jadi baik. Ya, sambungkan ke Allah jadi baik. Oh iya ya, buruk itu karena kita. Tetapi kalau kita melihat itu dari Allah, waduh, jangan sampai mengatakan itu buruk. Jangan sampai salah persepsi. Ya. Ya hafalan lupa gitu kan, itu kan buruk sebenarnya. Kita lihat diri kita. Tetapi nggak begitu kalau Allah. Kalau kita ingat itu dari Allah, senang juga. Nah, ini yang ketiga ya, yang menyebabkan futur dan juga cara mengatasinya, yaitu tidak asik atau menganggap menghafal itu problem itu menjadikan suatu futur, maka hilangkan. Lihat Al-Quran sebagai nikmat yang besar. Ya, yang ketiga ini tentang jangan sampai salah persepsi, karena
menganggap Al-Quran sebagai masalah itu salah persepsi, salah benar persepsi. Jadi tidak nyaman menghafal itu pada akhirnya. Ketika mengajarkan anak juga, kenapa sih mengajarkan anak kecil gitu menghafal Quran biar asik gitu? Khawatir tertanam di pikiran anak itu Quran masalah gitu. Makanya kita harus bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu dengan nyaman, dengan santai, dengan asyik, agar apa? Agar tertanam di pikiran anak bahwa Al-Quran itu menyenangkan. Jangan dengar Quran jadinya ngeri gitu, lihat cambuk, lihat apa, bahaya ya. Jadi harus mengajarkan kepada anak menghafal Quran itu Al-Quran sebagai yang asyik, bukan sebagai sesuatu yang masalah atau merampas kesenangan anak-anak gitu. Wah, ini gara-gara ngaji jadi terampas ini hak bermainnya gitu misalkan. Maka lakukanlah menghafal Al-Quran untuk anak yang terbaik itu ya dengan yang begitu asyik ini. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan. Ada sebuah kitab judulnya Al-Futur ya. Al-Futur yang mungkin bisa dibaca, dan itu lebih lengkap secara teori ya, teori-teori secara penjelasan-penjelasan akademisnya tentang futur itu. Kalau saya menjelaskan paling tidak bersama pengalaman saya sendiri dan juga manfaatnya paling tidak untuk diri sendiri juga. Sekiranya ada manfaat buat yang lain, maka itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. 3 hal itu. Pertama, apa tadi? Pertama, salah diksi ya. Yang kedua, mencari kesempurnaan. Yang ketiga, menganggap Al-Quran sebagai masalah. Nah, ini yang menjadi yang menjadi penyebab futur. Nah, dan penyebabnya itu semua adalah setan. Maka pastikan sebelum masuk kepada kegiatan menghafal kita berlindung dulu ke Allah. Dengan pasti kita berada dalam perlindungan Allah, yakin, dan juga kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai. Ada yang futur misalkan, aduh saya futur nih, ya udah tasbih buru. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Banyakin tasbih maka hilang futurnya. Baik, Bang Aci, ini tadi memang masuknya sudah mau jam 10 ya. Jadi sekarang akhirnya tuh jam 10.56 nih untuk daerah Bogor. Mungkin yang timur sana udah zuhur ini ya. Mohon maaf. Baik, Bang Acik. Oke, baik. Boleh ada pertanyaan sampai jam 12. Baik. Jam 12. Keliru. Nah, ini juga bahas salah diksi nih ya. Ini bukan salah diksi, memang salah ucap. Jam 11-an lah ya. Siap, baik. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Deden Muhammad Nasaruddin yang telah membeberkan secara jelas mengenai futur saat menghafal Al-Quran. Baik, kepada sahabat Murojaah yang ingin bertanya berkaitan dengan futur saat menghafal Al-Quran atau cerita pengalamannya dan minta bantuan Kang Haji untuk memberikan solusinya, dipersilahkan. Bisa di-unmute ya, nggak masalah. Boleh sahabat Murojaah di-unmute aja untuk bertanya. Silahkan. Mbak Indah, jika ada peserta yang udah meraih hand atau ingin itu, silahkan di-unmute saja ya. Ya, baik, bisa sebutkan nama, asal. Nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana Eka dari Jakarta. Afwan, Masya Allah, sebelumnya terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan katsiran. Materi pagi ini, Masya Allah, banyak remindernya. Dan untuk saya pribadi tadi ada poin yang sangat insightful, yaitu bahwa penghafal Quran itu akan diuji dengan Al-Quran itu sendiri. Dan ternyata setan itu menguji dengan motivasi Al-Quran juga. Karena itu yang qadarullah sedang saya alami, Ustaz. Maksudnya mencari kesempurnaan itu sendiri ketika menghafal.
Nah, jadinya tadi terjadi penundaan, terjadi merasa stres sendiri Ustaz ketika hafalan bermasalah, Masya Allah, itu membuat saya kadang mundur, kadang merasa kesal, padahal itu Masya Allah harusnya Al-Quran itu kita pandang mulia dan agung gitu. Terus yang mau saya tanyakan Ustaz, kadang sebagai penghafal Quran itu kan kita ada target ya Ustaz. Sebenarnya target penghafal Quran yang ahsan itu seperti apa sih Ustaz? Maksudnya saya mengira ketika saya merasa oh nggak apa-apa futur, oh nggak apa-apa hafalan buruk, nikmatin aja, tapi saya nggak konsisten, maksudnya saya nggak bisa fokus sama target itu Ustaz. Apakah emang harus ada target atau tidak ya Ustaz? Maksudnya sebagai untuk nanti target selesai gitu maksudnya Ustaz. Gitu. Jadi untuk target yang baik penghafal Quran itu di settingnya seperti apa baiknya. Terus yang kedua pertanyaannya, tadi buku Kitab Al-Futur itu mohon izin penulisnya atau penerbitnya siapa ya Ustaz? Mungkin nanti Ana kayaknya rekomendasi untuk pengen dan beli. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, target ya. Ketika seseorang bisa melakukan kegiatan menghafal Quran dengan khusyuk, tidak salah persepsi, dan sudah masuk dalam perlindungan Allah, maka sebenarnya targetnya sudah tercapai di situ. Ya. Jadi target itu yang sebenarnya adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu target kita. Ya. Maka target-target yang dibuat misalkan harus sekian juz dalam sekian bulan, sekian juz itu sebenarnya adalah target-target, ya, adalah target-target yang dibuat untuk memudahkan saja sebenarnya, untuk memudahkan dan agar apa? Agar terarah gitu, agar terarah. Bukan kemudian menjadi target tersebut jadi masalah. Nih salah lagi nih, jadinya tidak enjoy lagi nih kalau menganggap target jadi masalah. Jadi target itu dibuat untuk memudahkan agar mudah terarah. Bukan untuk menjadi sulit dan bukan untuk menjadi kejar-kejar target. Jadi ada kalanya orang ketika sudah terarah memang tidak perlu target itu. Saya sendiri waktu itu punya target menghafal awalnya itu 4 bulan ya. 4 bulan saya bikin target. Ada perinciannya itu. 4 bulan itu. Hari pertama ini, hari kedua ini udah dibuat kurikulumnya gitu kan ya. Kemudian murojaahnya berapa. Ternyata target itu nggak kepakai ya. Target itu nggak kepakai karena ternyata setelah dijalani menghafal Quran itu jadi selalu menginginkan Al-Quran ini terus gitu, nggak hatam gitu. Jadi orang yang sudah merasakan nikmat dengan Al-Quran, dia ingin selalu menginginkan Al-Quran itu tidak hatam-hatam. Bahkan ketika saya sudah sampai juz 30, itu hatinya udah rindu lagi dengan juz 1. Jadi pengen muter gitu tuh. Jadi makanya setelah itu saya buanglah target itu buat apa? Toh kenapa? Karena ternyata itu ketika hati sudah sampai di situ bersama Al-Quran, hilang tadi yang tadi tidak mencari kesempurnaan biar Allah yang ngasih, dan juga ngarep juga biasa. Jadi apa yang sudah Allah kasih itu lebih berharga daripada yang masih baru kita pinta. Kadang-kadang gini kan, kita meminta ke Allah sesuatu yang belum dikasih sama Allah. Menganggap apa yang belum dikasih itu lebih berharga dari apa yang sudah dikasih. Salah lagi itu. Ya, salah lagi persepsinya. Jangan meminta, meminta kepada Allah, tetapi jangan sampai bahwa apa yang belum dikasih itu, yang baru kita pinta itu lebih baik daripada apa yang sudah Allah kasih gitu. Maka atas izin Allah, kurang dari 2 bulan bahkan sudah bisa menyelesaikan hafalan itu. Tetapi ya hatinya sudah lain lagi, sudah nggak niat lagi
kebut-kebutan menghafal Quran cepat, sudah hilang lagi target-target itu gitu. Bahkan saya sekarang memuji siapapun orang yang tidak Allah kasih hafalan tetapi Allah kasih istiqomah. Itu keren banget ya. Saya acungkan 2 jempol bagi orang yang dikasih oleh Allah keistiqomahan bersama Al-Qur'an terus menerus. Jadi indah hidupnya itu. Walaupun nggak dikasih hafal sama Allah, udah berjuang juga tapi tidak stres gitu ya. Tidak stres, tidak pusing, tidak apa. Karena dia tidak mencari kesempurnaan sesuai dengan yang dipikirkannya. Jangan sampai kita menganggap sempurna itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan itu belum dikasih oleh Allah. Sempurna itu adalah apa yang sudah dikasih oleh Allah. Di situ ya. Jadi target-target itu sekali lagi jalani saja. Jalani dengan apa? Target itu jalani dengan enjoy tadi, bukan masalah. Jadi ketika kita sudah menganggap target itu masalah, itu sudah bermasalah tuh, ya. Jangan sampai menganggap target itu adalah masalah karena target itu dibuat sebenarnya untuk memudahkan ya, untuk mengatur. Kalau kemudian ternyata kita sudah punya aturan yang mengalir begitu saja tanpa target, ya buat apa target itu? Ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak terarah menghafalnya, ya target menjadi perlu. Karena bisa jadi orang nggak bertarget itu jadi malas. Jadi nggak ada target lah jadi malas. Nah itu salah lagi, ya salah lagi, futur lagi, salah lagi. Agar apa? Agar betul. Maka kita buat target agar hafalan kita lurus dan terarah. Tetapi tujuan kita bukan itu. Target kita adalah ketika kita sudah bersama Al-Quran, hati kita sudah bisa menghafal, maka itu targetnya tercapai setiap kali kita bertemu dengan ayat. Itu kira-kira. Terus kalau kitab yang tadi itu, kitab Al-Futur, ya, itu dikarang oleh Nasir bin Sulaiman. Nasir bin Sulaiman cetakan Darul Hadarah. Ya, yang saya buka ini pakai halaman tahun terbitan tahun 2010 ya, 2010. Bisa nanti dicari di situ lengkap. Tetapi memang kalau yang saya sampaikan ini tidak ada di buku itu kecuali hal-hal prinsip teoritis saja yang ada di situ ya. Adapun urutan ini saya lebih kepada futur-futur yang realistis pada diri saya gitu daripada teori-teori yang dijabarkan itu. Hanya saja tentu buku itu sangat penting ya untuk dibaca. Baik, Bang Acid, mohon maaf itu barangkali jawabannya. Mohon maaf kalau jawabannya tidak bagus ya. Oke, baik Kang Haji. Masih ada kesempatan Kang Haji ya bagian untuk bertanya. Baik, satu kali lagi boleh. Satu lagi. Kita baca via chat dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, dari Miska. Afwan mau bertanya, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai ziyadah? Awalnya kami kan di sini program mungkin Ustaz, tapi di pertengahan jalan disuruh percepatan. Dan percepatannya itu satu ayat store, bukan satu halaman store. Sehingga hafalan yang dipegang hanya beberapa juz saja. Itu bagaimana ya Ustaz? Sehingga kenikmatan menghafal pun tidak terlalu terasa Ustaz, karena terlalu fokus pada percepatan. Dan mau tanya juga Ustaz, bagaimana cara menanggapi seorang yang baper ketika dapat kritikan dari Ustaznya mengenai seorang tidak lancar. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, itu Ustaz. Itu Kang Haji pertanyaannya. Iya. Pertama, menghafal tiba-tiba ada percepatan program ya. Menghafal tiba-tiba ada percepatan program. Ini pertama hilangkan dulu persepsi kita tentang hafalan kita ya. Jangan jangan kekeh gitu ya, jangan kekeh, ngikutin aja alurnya, ikuti sehingga menjadi nyaman ya.
hilangnya kenikmatan menghafal Quran setelah pindah program itu karena kita menolak dengan program itu. Kita menolak dengan program itu dan menganggap program sebelumnya itu terbaik. Nah, stop dulu ya. Jangan jangan seperti itu. Karena kita misalkan sebagai santri berada di sebuah lembaga dan memang kewajiban kita ada di situ, maka ikuti semua programnya. Ya, ikuti semua programnya dengan senang hati, ya, dengan senang hati. Maka insya Allah program seperti apapun, menghafal dengan metode apapun, tidak akan kehilangan rasa. Ikuti saja, ya, ikuti saja. Jadi tidak kekeh dengan pendapat sendiri gitu. Ya, tidak kekeh orang kekeh bahasa Indonesianya. Teguh ya? Coba Cid Cid? Aduh, ya kumaha ya. Can lulus ya bahasa Indonesianya ya. Jangan kekeh seperti itu. Ikuti saja. Terus gimana dong hafalannya hilang? Jangan salah persepsi terhadap Allah. Jangan salah persepsi terhadap Allah. Ya. Sudah, ikuti saja menghafal, terus hafalannya lupa. Iya, lupa. Emang kenapa? Masalah? Enggak kan? Selama kita menyerahkannya kepada Allah, selama kita masih terus menghafal, karena masalah. Ya. Jadi santai, nyaman, enak, dan sampai kapanpun juga menghafal Quran itu asyik terus ya. Kita terima semuanya. Apa yang Allah tetapkan, terima. Apa yang Allah kasih, terima. Apapun itu. Program yang dijalani, terima. Wah, itu enak banget. Ya, jangan kekeh dengan keinginan ini. Duh, pengennya begini. Waduh, itu capek menghafal kayak begitu. Pengen mungkin ini, capek lagi. Pengen menjaga ini, capek lagi. Waduh. Bagaimana jadinya problem tuh, bisa futur tuh kalau begitu tuh ya, bisa futur, nggak asik soalnya. Lo nggak asik kan gitu. Ya gitu jawaban yang pertama. Terus jawaban yang kedua, baper disebut oleh gurunya hafalannya buruk. Wah, saya banget itu. Kata guru saya, hafalan kamu jelek. Alhamdulillah ya. Jadi nggak usah baper, ngapain baper disebut jelek, emang jelek bener. Gitu ya. Emang jelek bener. Kenapa? Karena tidak semua jelek itu hina. Tidak. Bahkan banyak yang jelek tapi mulia. Banyak sekali. Ya. Dan saya yakin setiap guru mengatakan buruk itu, hafalan kamu buruk banget sih. Ya, misalnya kalau ada yang dikatakan buruk hafalannya sama guru, wah itu bareng sama saya berarti ya, sama. Senasib gitu ya. Ya, senasib. Tetapi kita di situ justru malah bersyukur kepada guru kita. Terus gurunya marah misalkan, sama juga dengan saya dimarahin juga. Alhamdulillah, senang kalau saya itu dimarahin guru saya itu, senang banget. Jadi sampai guru saya itu jengkel betulan sama saya itu. Karena apa? Karena setiap kali dimarahin itu, pertama bukan jengkel ya, senang gitu, bukan jengkel, senang gitu ya, bukan jengkel, gurunya senang. Saya itu senang saya tuh pengen marahin lagi katanya, pengen marahin terus ya jadinya. Ya. Karena kadang-kadang seorang guru juga kan lihat muridnya itu ada kesel juga gitu. Nah, ternyata ada murid yang tulus dimarahin gitu, seneng ya. Ya udah, kamu aja marahin semua. Jadi kata ibarat kayak begitu tuh. Ya udah, kalau mau marah ke santri yang lain biar ke saya aja, tumpahin. Kenapa? Karena itu kemuliaan, apalagi dapat doa guru. Guru jadi berdoa gitu ke saya itu. Akhirnya dapat tuh doa guru di situ. Wah, orang lain nggak dapat nih, gitu kan. Dapat doa guru. Nah, di situ ya. Jadi jangan baper, kalem aja. Kok gurunya nggak senyum-senyum? Itu baperan banget sih. Baperan banget tuh gurunya nggak senyum, masalah. Astagfirullah. Kayaknya gurunya kurang respon, masalah lagi. Nah, ini tersiksa ya. Padahal guru itu dalam hati sedang mendoakan yang terbaik.
Kita nggak pernah tahu kan, karena doa yang terbaik itulah doa yang nggak pernah ketahuan sama yang didoakan. Ada dhahril ghaib itu. Jadi seperti Bang Acid mendoakan siapa gitu, tapi nggak pernah bilang-bilang, ya nggak pernah tahu juga nggak doakan. Semua itu yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasanya doa guru tuh begitu. Doa nidaan khafiyah, doa dengan suara samar, tidak ada yang mendengar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dikisahkan doanya itu, biar Allah saja yang mengetahui. Itu doa yang hebat ya. Jadi menghadapi guru yang misalkan mengatakan hafalan buruk sekali, wah ya, hafalan buruk sekali, kamu ini kadang-kadang gini, kalau mungkin anak yang nakal, buruk sekali, oh iya ya, buruk gitu kan ya. Memang benar gitu ya, kata-kata guru itu jangan sampai membuat baper, dimarahin pun juga nggak baper. Kenapa? Karena tidak semua marah itu menjadikan hina, yang dimarahi tidak semua buruk itu jadi hina bagi yang punya hafalan buruk, tidak semua, justru menjadi mulia. Jadi senang aja, jangan apapun yang kita alami saat menghafal Quran, jangan pernah kita menganggapnya sebagai masalah. Apapun itu, bahkan nggak punya duit pun lagi ngapal Quran, nggak masalah, Cid, nggak masalah. Aduh, gimana, uang udah habis nih, gitu kan, belum dapat lagi, masalah? Bukan. Kenapa? Kok bukan masalah? Saya lagi ngapal Quran, jadi nggak ada masalah, ya gitu. Ya, Bang Acid, itu jawaban dari Kang Haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hari ini. Jadi kesimpulannya, berbahagialah selalu karena kita sedang bersama Al-Quran. Baik, Majid, mungkin Kang Haji undur duluan ya Bang Acid ya. Ya. Dan mungkin juga di sana sudah ada waktu zuhur juga. Ini kalau di Bogor belum, masih lama sebenarnya. Atau di Sumatera saya kira juga belum, masih lama. Ya, tapi yang di timur ini udah berjamaah nih kan. Udah berjamaah. Baik, Majid. Kepada semuanya mohon maaf, semoga kita semua diberikan kelezatan tanpa putus oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Deden Muhammad Nakhirudin yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan tema mengatasi futur saat menghafal Al-Quran dan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Murojaah. Mohon maaf kepada sahabat Murojaah yang belum sempat terjawab pertanyaannya dikarenakan waktu yang telah habis. Marilah kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat Murojaah yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian pekan depan dengan tema yang baru lagi. Oke, kami dari pengurus Indonesia Murojaah mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan, yang buruk itu datangnya dari saya sendiri dan yang hak itu datangnya dari Allah semata. Terima kasih sahabat Murojaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.